Shalom, puji Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara suluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita menerima suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan sehingga suluh yang kita terima pada kesempatan ini bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami sangat bersyukur atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kehidupan pada hari ini. Dan kami sungguh percaya, Engkau akan selalu menyertai kami di dalam kami melaksanakan aktivitas kami pada minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami, dan biarlah apa yang kami terima dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Doa ini hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Suluh pada kesempatan pagi hari ini mengambil tema dari berkat jasmani kepada berkat kehidupan. Dari berkat jasmani kepada berkat kehidupan. Terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencarinya. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang berbahagia kita semua yang menerima firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada suatu fenomena di dalam masyarakat modern sekarang ini. Jika kita perhatikan secara seksama, banyak sekali orang yang bekerja keras di dalam kehidupannya, membanting tulang siang dan malam untuk mencukupi kebutuhannya maupun keluarganya. Dalam mereka bekerja keras, kalau kita memperhatikan, kerap kali lupa waktu dan kerap kali juga melupakan kewajibannya sebagai orang beriman. Fokus mereka adalah bekerja, dan menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak. Inilah fenomena yang terjadi pada masyarakat modern sekarang ini. Kalau kita melihat hal itu, bekerja keras itu adalah sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan memerintahkan kita untuk menaklukkan bumi. Dan untuk menaklukkan bumi perlu bekerja keras. Artinya bahwa bekerja keras itu adalah hal yang baik bagi umat manusia. Tetapi saudara-saudara, dari bekerja keras itu kita perlu berhati-hati. Jangan sampai dari bekerja keras itu
kita justru melupakan Tuhan. Bekerja keras, melupakan waktu, dan akhirnya melupakan Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kita. Itu adalah hal yang kerap kali terjadi jika kita melihat di dalam kehidupan modern sekarang ini. Dan jika itu kita kaitkan dengan firman Tuhan di dalam perikop kita, yaitu dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Ada suatu pertentangan di sini. Kalau kita melihat di dalam ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya apa? Bahwa di dunia ini, termasuk harta yang kita miliki, tidak ada yang abadi. Di dunia fana ini, tidak ada sesuatu yang abadi, termasuk harta kita. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, bolehkah kita mengumpulkan harta di bumi? Kalau kita mengumpulkan harta di bumi, jelas Tuhan memperbolehkan itu, karena itu sangat menunjang kehidupan kita. Kita hidup membutuhkan harta. Tetapi saudara, jangan sampai dari usaha kita untuk mengumpulkan harta itu membuat kita lupa diri. Jangan sampai visi kita itu berbelok. Semangat awal adalah kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja keras. Semangat awal itu adalah semangat yang baik. Tetapi jangan sampai, sekali lagi, kita berbelok visi kita, berbelok arah, sehingga fokus kita tidak pada Tuhan, tetapi fokus kita justru kepada harta. Yang kita kejar adalah harta. Itu adalah sesuatu yang salah. Boleh mengumpulkan harta, tapi gunakanlah harta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20, Tuhan berfirman, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tuhan berfirman kepada kita agar kita mengumpulkan harta di surga. Bagaimanakah kita, usaha kita untuk mengumpulkan harta di surga itu? Yang harus kita lakukan untuk mengumpulkan harta di surga adalah jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Dengan menjalankan perintah Tuhan, dengan menjauhi apa yang Dia larang, kita sudah mengumpulkan harta di surga. Dan Tuhan pasti akan memperhitungkan hal itu. Jika kita melihat antara ayat 19 dan ayat 20, artinya harus ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kita tidak bisa fokus ke dalam satu kebutuhan saja. Kita hanya fokus ke dalam kebutuhan jasmani, itu juga tidak baik. Kita fokus saja kepada kebutuhan rohani kita, itu juga tidak baik. Yang baik adalah ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan jika kita kaitkan dengan tema kita, dari berkat jasmani kepada berkat kehidupan, jelas ini menuntut kita untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmani kita dan kebutuhan rohani kita. Berkat-berkat yang kita terima secara jasmani itu hendaklah membuat kita merasa bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan berkat-berkat jasmani yang sudah kita terima hendaklah bisa membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dengan memberi
kepada orang-orang yang membutuhkan dari berkat kita. Karena keseimbangan itu terjadi tatkala yang berkatnya lebih itu menutupi saudaranya yang berkatnya kurang. Dan disitulah ada keseimbangan antara berkat jasmani dan berkat rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengacu pada perikop ini, ada suatu perintah di dalam kehidupan kita. Ada suatu peringatan, tepatnya suatu peringatan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 21, Tuhan berfirman, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 21 ini merupakan warning atau peringatan bagi kita. Kita itu manusia yang ringkih, manusia yang lemah, dan kerap kali fokus kita adalah materi. Kerap kali fokus kita adalah materi. Kerap kali kita melupakan Tuhan dalam segala hal. Karena fokus kita hanya materi dan harta. Ayat 21 ini menjadi warning atau peringatan bagi kita semua. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop ini kita belajar bersama bahwa berkat jasmani itu penting, berkat jasmani itu penting, dan berkat rohani itu juga penting. Kita belajar bersama, hendaklah dalam kehidupan kita kebutuhan jasmani dan rohani itu berjalan seiring, berjalan dengan seimbang. Dan jika itu kita lakukan, maka kita tidak akan terjebak ke dalam dunia yang materialistis, yang berfokus pada hal-hal yang bersifat materi. Tapi kita bisa menyeimbangkan, karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada pribadi yang selalu menyertai kita, yang selalu mencukupkan kebutuhan kita. Dialah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan menutup suruh pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam saat ini sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani kami dan kebutuhan rohani kami. Kami sungguh percaya Engkau akan memampukan kami dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Kami sadar Tuhan, banyak kekurangan yang kami lakukan. Tetapi kami yakin Engkau yang akan menyempurnakan kekurangan kami. Dan mampukan kami Tuhan, melalui berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kami lebih bersyukur, untuk kami lebih menggunakan harta milik kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan pada kesempatan pagi hari Tuhan, kami juga mengaturkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terkhusus kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kiranya Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, Tuhan berikan kesehatan, sehingga para pemimpin kami Tuhan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, mampu menjalankan tugasnya dengan takut akan Engkau. Pada kesempatan bulan Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengembalakan domba-domba
di dunia. Dan pada kesempatan yang Tuhan, kami juga berdoa untuk mitra kami, Radio Betani FM. Kiranya Tuhan berkati radio ini. Pakailah radio ini menjadi corong kebenaran firman, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di kota Salatiga dan sekitarnya. Tuhan berkati para pengelola, Tuhan berkati para penyiar, Tuhan juga berkati peralatan yang digunakan, sehingga radio ini Tuhan semakin lama Tuhan semakin mengenal Engkau, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pada kesempatan Tuhan, kami juga berdoa untuk program suluh. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai program ini, dan biarlah melalui program ini Tuhan, banyak berkat yang diterima oleh para pendengar Radio Betani FM, banyak berkat yang diterima oleh para pendengar dimanapun berada. Kami sungguh rindu Tuhan, melalui acara suluh ini, nama Tuhan juga semakin dikenal, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan penyuluh yang telah Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di kota Salatiga ini. Tuhan juga selalu memberikan kemampuan pada kami, Tuhan selalu memberikan kesehatan pada kami, dan kami yakin Tuhan akan menuntun dalam kami menjalankan tugas kewajiban kami, sehingga kami mampu Tuhan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah suluh pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.